Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Nurhafizah dengan NIM 201108152200007. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pedoman penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air. Di sini saya menggunakan jurnal dengan judul Analisis Kualitas Air di Kilometer 35 Desa Rantau Makmur, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, oleh Amprin dan Dani Arianto. Jurnal Pertanian Terpadu, Volume 7, Nomor 1, halaman 59 sampai dengan 69. Analisa data mengenai kondisi kualitas air rawa di kilometer 35 dilakukan melalui pendekatan penentuan status mutu air dengan metode indeks Toret yang didasarkan pada keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 115 tahun 2003 tentang pedoman penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air. Analisa data kualitas air dengan metode indeks Toret atau Storage and Retrieval adalah untuk mengetahui tingkat mutu kualitas air di perairan setiap titik pengamatan. Untuk penentuan status mutu air yaitu dengan menggunakan metode Toret. Metode Toret sendiri merupakan salah satu metode untuk menentukan status mutu air yang umum digunakan. Dengan metode Toret ini, kita dapat mengetahui parameter-parameter apa saja yang telah memenuhi atau melampaui baku mutu air. Nah, caranya yaitu untuk menentukan status mutu air adalah dengan menggunakan sistem nilai dari US EPA atau Environmental Protection Agency dengan mengklasifikasikan mutu air dalam 4 kelas, yaitu untuk kelas yang pertama ada kelas A, baik sekali dengan skor sama dengan 0, maka air tersebut sudah memenuhi baku mutu. Kelas kedua yaitu ada kelas B, baik dengan skor -1 sampai dengan -10, maka air tersebut merupakan tercemar ringan. Untuk kelas 3 yaitu kelas C, sedang dengan skor -11 sampai dengan -30, maka air tersebut merupakan tercemar sedang. Yang terakhir ada kelas D, buruk, skor lebih besar atau sama dengan -30, maka air tersebut tercemar berat. Untuk prosedur penggunaannya, yaitu penentuan status mutu air dengan menggunakan metode Toret dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, lakukan pengumpulan data kualitas air dan debit air secara periode, sehingga membentuk data dari waktu ke waktu atau time series data. Yang kedua, bandingkan data hasil pengukuran dari masing-masing parameter air dengan nilai baku mutu yang sesuai dengan kelas air. Yang ketiga, jika hasil pengukuran memenuhi nilai baku mutu air atau hasil pengukuran kurang dari baku mutu, maka bisa diberi skor 0. Yang keempat, jika hasil pengukuran tidak memenuhi nilai baku mutu air atau hasil pengukuran lebih besar dari baku mutu, maka dapat diberi skor seperti pada tabel berikut ini. Ini untuk penentuan sistem nilai menentukan status mutu air. Di sini ada nilai maksimum, minimum, dan rata-rata untuk parameter fisika, kimia, biologi. Dengan catatan 1. Jumlah parameter yang digunakan untuk penentuan status mutu air. Yang kelima atau yang terakhir, jumlah negatif dari seluruh parameter dihitung dan ditentukan status mutunya dari jumlah skor yang didapat dengan menggunakan sistem nilai.
Untuk tabel data nilai parameter kualitas air rawa di kilometer 35 dapat dilihat seperti yang tertera pada tabel berikut ini. Untuk parameternya sendiri, di sini ada 3 parameter, yaitu ada parameter fisika, parameter kimia, dan parameter biologi. Untuk parameter fisika sendiri, di sini ada temperatur, warna, kekeruhan, dan kedalaman air rawa. Untuk parameter kimia, ada pH, BOD, COD, DO, nitrat, mangan, besi, klorida, nitrit, dan sulfat. Yang terakhir ada parameter biologi, yaitu ada total coliform. Untuk hasil pengujiannya bisa dilihat dari tabel berikut ini. Kemudian ada kriteria status mutu air. Untuk kriteria mutu air kelas 1, skor storage-nya -20. Untuk kelas 2, -2, kelas 3 dan kelas 4 skor storage-nya 0. Kriteria mutu air pada kelas 1 dengan total skor -20 menunjukkan bahwa air rawa dapat dikategorikan tercemar sedang. Hal ini menunjukkan bagi peruntukan air baku air minum, perlu dilakukan pengolahan terlebih dahulu untuk mengurangi kadar limbah yang terkandung di air rawa, sehingga layak untuk dikonsumsi. Nilai kadar besi 0,58 mg per liter yang melebihi baku mutu standar. Sedangkan pada kelas 2, oksigen terlarut rendah total skor -2, bahwa air rawa dapat dikategorikan tercemar ringan. Bagi peruntukan prasarana atau sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau untuk peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Untuk budidaya perikanan dengan nilai rata DO 3,65 mg per liter sudah tidak sesuai. Hal ini karena untuk berkembang secara baik, DO optimal itu lebih besar dari 4 mg per liter. Kemudian hasil pengukuran pada kelas 3 dan 4, seluruh parameter tidak melebihi baku mutu yang disyaratkan. Total skor yaitu 0 yang menunjukkan bahwa air rawa di kilometer 35 dikategorikan memenuhi baku mutu bagi kegiatan pembudidayaan ikan dan peternakan serta bagi kegiatan pertanian dan pertanaman. Kualitas air untuk pembudidayaan ikan tawar dan sumber irigasi pertanian adalah temperatur berkisar antara 25 sampai 320 derajat Celcius untuk suhu optimum. pH air antara 5 sampai dengan 9. Nilai COD tidak lebih dari 100 mg per liter untuk sumber irigasi. Nilai nitrat tidak lebih dari 20 mg per liter. Nilai nitrit tidak lebih dari 0,06 mg per liter. Kadar klorida yang baik untuk sumber irigasi pertanian yaitu sekitar 100 mg per liter. Kesimpulannya, analisis kualitas air rawa di kilometer 35 mendapatkan hasil pengukuran di bawah nilai standar baku mutu air, tetapi memenuhi baku mutu untuk kelas 3 dan 4 sebagai sumber irigasi pertanian, peternakan, perikanan, dan lain-lain. Parameter fisika yang digunakan yaitu ada temperatur, warna, dan kekeruhan. Untuk parameter kimianya yaitu ada pH, DO, BOD, COD, nitrat, besi, klorida, nitrit, sulfat, dan hasil pengukuran mangan di bawah batas limit. Sedangkan untuk parameter biologi yang digunakan adalah total coliform. Status mutu air rawa di kilometer 35 pada kelas 3 dan 4. Status mutu air baik atau memenuhi baku mutu untuk sumber irigasi pertanian, terutama tanaman padi. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.